Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara organisasi dakwah yaitu IKMI yang beralamat di Jalan Toda nomor 1 Pekanbaru Riau. Sebelum kami memulai mewawancarai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Dea Putri Aprianti. Nama saya Feby Tri Intan. Nama saya Febria Vanessa Hanan. Nama saya Ratnalia Hanif. Nama saya Kesha Disti Irawan. Baiklah, kita akan langsung ke lokasi ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin mewawancarai Pak. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Kami dari anggota Prodi Manajemen ingin mewawancarai mengenai organisasi IKMI. Sebelumnya izin bertanya, nama Bapak sebelumnya siapa Pak? Amirullah Rasad SAG. Ya baik Pak. Kemudian apa itu organisasi IKMI? Ya. Ini kan lebih baik kita mulai dari awal berdirinya latar belakang kan. Latar belakangnya berdirinya IKMI ini didirikan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berpusat di Jakarta. Kemudian kalau Dewan Dakwah itu di seluruh Indonesia-nya ada cabangnya. Kemudian tujuannya awalnya adalah untuk memberantas G30S tahun 65. Setelah pecah G30S, ini didirikanlah organisasi itu KAMSI namanya. KAMSI, Kesatuan Aksi Masjid Indonesia. Jadi KAMSI setelah bubar PKI berubah namanya. Itu masih belum berubah namanya, cuma kepanjangan saja yang berubah. KAMSI artinya Kesatuan Aktivitas Masjid Indonesia. Kemudian tahun 1972 dibikin akte yayasan itu berubah namanya dengan namanya IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Kemudian sampai sekarang masih IKMI namanya, tapi artinya juga tetap ada dirubah kembali, Idaro Kemakmuran Masjid Indonesia. Nah, sebelum IKMI ini kan sudah ada Dewan Dakwah yang mengelola dakwah-dakwah yang khusus di daerah-daerah itu di Jakarta. Kemudian ada beberapa daerah itu diserahkan oleh Dewan Dakwah untuk membentuk kegiatan organisasi dakwah. Ada kalau IKMI ini cuma 4 yang ada Bengkulu, Lampung, kemudian di Kalimantan salah bencana, kemudian Riau 4. Karena sudah ada dulu Dewan Dakwah yang lebih dulu, karena yang mendirikan juga Dewan Dakwah. Kemudian yang mana dalam gerak dakwahnya juga IKMI ini bersifat independen, artinya tidak ada memihak kepada satu golongan, kepada mazhab tertentu. Semuanya bisa masuk, ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang hari ini mungkin Salafi, segala macam lah, tidak tanpa bedakan. Yang pokoknya IKMI ini bersifat independen, cuman dalam bentuk kegiatan sosial yang terutama kegiatan sosial dakwah dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah mungkin latar belakang berdirinya IKMI. Terus Pak, apa visi misi dan tujuan dari organisasi IKMI ini Pak? Misi dan misinya jelas untuk mewujudkan dan menciptakan masyarakat yang berakhlak, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, dan mencegah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Kalau untuk program kerja yang dilakukan IKMI ini apa saja, Pak? Programnya kan tiap tahun hampir berubah, datang pengurus baru berubah programnya. Kalau program yang sekarang ini di atas ada, kemarin ada yang udah dibikin tapi tak kemana-mana perginya, yang di PT itu. Tapi ada nanti kalau mau dipoto pun ada nanti di atas, ada bidang-bidang, kemudian juga struktur organisasinya ada, yang bidang-bidangnya apa saja ada, itu di sebelah nanti ambil aja apanya strukturnya itu. Kemudian Pak, bagaimana struktur organisasi yang ada di IKMI ini? Yang kita ini kan bersifat yayasan. Kalau yayasan itu sebetulnya yang paling dominan itu kan yang pendirinya itu badan pembina kan. Tapi kalau kita ini nampaknya yang pendirinya itu sudah meninggal semua. Jadi tidak ada yang bersifat warisan, jadi cuman ya bersifat struktur yang secara umum, ada badan pembina, ada pengawas, ketua, ya biasalah organisasi, kemudian bidang-bidangnya. Apa saja program yang dilakukan di IKMI ini? Kalau programnya mungkin masing-masing bidang itu ada program kan masing-masing. Cuman kalau dijelaskan satu-satu banyak, nanti bisa diambil aja nanti bidangnya apanya tuh, dalam apanya tuh ada struktur, ada di masing-masing bidangnya tuh. Banyak apa 41 dalam jangka 1 tahun aja. Yang apa namanya itu? Yang program-program kerjanya itu. Terus Pak, pusat IKMI ini di mana saja dan fasilitas apa dalam kegiatan dakwah yang dilakukan oleh IKMI di sini Pak? IKMI sekarang ini tetap masih berpusat di Jakarta. Itu kantornya juga sama dengan Dewan Dakwah, sama. Ini juga kalau di IKMI ini, di Pekanbaru ini kan bukan Dewan Dakwah yang berperan, tapi ada Dewan Dakwahnya tetap ada. Yang berperannya adalah IKMI itu ada Dewan Dakwah Kota dan Provinsi ada tuh. Tapi yang provinsinya sudah pindah ke Jalan Bupati. Jadi kalau kegiatan yang kita lakukan sekarang ini di luar daripada kegiatan yang dilakukan oleh bidang-bidang tadi, itu paling-paling ya ceramah secara formalnya sesuai dengan anggota permintaan dari masjid, menyusun khutbah Jumat dan dakwah Ramadan. Nah, di luar daripada itu memang belum. Dulu kita juga terkendala lama terbitnya dari Kemenkumham itu surat apa gitu, surat dari Kemenkumham untuk pengakuan daripada yayasan, kan ada perubahan baru. Nah, baru keluar. Yang intinya sebetulnya kalau yang namanya suatu yayasan atau organisasi sosial ini memang sifatnya ya sifat sosial. Kalau ada dana baru bisa bergerak, kalau enggak mungkin enggak. Kalau enggak cuman ya yang bersifat incidental, seperti pelatihan misalnya ada pelatihan manajemen, pelatihan penyelenggaraan jenazah, macam-macam pelatihan lah, seminar pun ada, cuman enggak rutin, bersifat incidental aja. Ada persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa diseminarkan, pelatihan juga gitu, enggak, pembinaannya tidak rutin, termasuk kepada pembinaan remaja tidak rutin, cuma bersifat incidental. Ya rutin kita melaksanakan cuman khutbah Jumat dengan Ramadan. Kemudian wirid-wirid itu sesuai dengan keinginan dari pengurus masjid itu sendiri, siapa yang diinginkan ustaz-ustaznya. Itu bantu-bantu sosial juga, kalau bantu sosial ada, seperti gempa bumi di Sumbar ada, pokoknya
yang bersifat-sifat sosial lah itu ikut terlibat. Cuman yang pembinaan langsung khusus memang belum dilaksanakan. Berarti tunggu ada dana. Nah, dana. Kalau ada dana, kita baru bergerak. Gitu aja. Dulu kan enggak seperti sekarang. Sekarang ini harus ada dari surat Kemenkumham itu. Kalau dulu enggak, asal kita bermohon, ada dana hibah macam-macam dana yang bisa kita memanfaatkan ya. Jadi banyak bisa kita laksanakan kegiatan. Kalau untuk anggotanya tuh Pak, udah berapa banyak anggota yang bergabung di sini Pak? Oh, kalau yang bergabung 1.640 lah, 40 ya, 1.640 yang tercatat. Cuman yang aktif sekitar 600. Itu bagian-bagian apa aja tuh Pak? Bagian di bidang apa gitu? Enggak, kalau yang anggota tidak ada apa, cuman anggota sebagai mubalik, itu aja yang jelas. Anggota tercatat sebagai mubalik. Cuma paling strata pendidikan yang membedakan orang tuh. Ada S1, kalau yang kita syaratkan, kalau anak yang pondok pesantren itu sederajat dengan man atau ijazah pondok pesantren yang 7 tahun, sederajat man. Kemudian yang eksak itu S1 untuk menjadi anggota di IKMI. Kemudian suka duka organisasi IKMI ini apa Pak? Ya, yang namanya pribadi orang tentu suka dukanya banyak kan, kalau bicara pribadi. Tapi kalau secara organisasi, kalau dulu masih dicurigai, artinya dulu dianggap IKMI ini P3. Cuma itu, kalau sekarang ini enggak ada apa. Cuman kalau secara pribadi tentu ada orang per orang lah. Dalam menyampaikan dakwah itu ya macam-macam lah yang kepada masyarakat itu kan. Tapi secara organisasi tidak ada kendala apa-apa dari tengah masyarakat. Artinya masyarakat kan umumnya sudah menerima, tidak ada yang dicurigai apa segala macam, karena kita boleh dikatakan kalau untuk Pekanbaru ini sudah diakui lah organisasi ini kan. Karena di ini kalau di apa ini tahun 70-an kalau tidak salah juga lahir hadirnya Pekanbaru ini. Baik Pak, terima kasih sebelumnya udah menyempatkan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya lagi mengganggu waktu Bapak. Allah Karim, Karim, Karim. Video wawancara kami mengenai organisasi dakwah ini lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.